Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu didasari oleh iman dan ketakwaan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Kita hanya akan belajar 4 saja. Yang pertama Al-Ghaffar, yang kedua Al-Qahhar, yang ketiga Ar-Razzaq, dan yang terakhir Al-Fattah. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar memiliki arti Maha Pengampun. Manusia merupakan tempat salah dan dosa. Apabila Allah bukan Maha Pengampun, tentu saja kita akan ditimpa kehinaan. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, apabila diminta ampunan kepada Allah, maka akan diampuni. Tapi jika kita melanggarnya atau menyepelekan itu, maka bisa jadi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai umat manusia, kita harus memiliki sifat Al-Ghaffar, di mana kita harus selalu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Nah, Bapak kasih contoh, kita meneladani sifat Allah Al-Ghaffar ini ketika kamu punya adikmu kebetulan berbuat salah, kamu juga harus memaafkannya. Kamu tidak boleh marah-marah. Contohnya ketika adikmu lagi atau temanmu menjatuhkan pensilmu, kamu gak boleh marah-marah. Kalau ketika dia sudah minta maaf ya, tadi aku gak sengaja menjatuhkan pensilmu. Sebagai seorang umat Islam dan yang memiliki iman, silahkan segeralah memaafkannya. Nah, perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, ketika kalian merasa memiliki banyak dosa, segeralah mendekatkan diri pada Allah dan memperbanyak istighfar. Nah, kira-kira kalau kalian lihat seperti ini seperti apa anak-anak? Mungkin ada yang ingat? Mungkin ada yang ingat? Oke. Benar. Ini adalah salah satu contoh atau ilustrasi di mana Allah melalui Nabi Musa membelah lautan. Bisa dimaksud ini tentang Al-Qahhar. Al-Qahhar sendiri artinya Maha Perkasa. Nah, ini contoh dari keperkasaan Allah. Dia mampu membelah lautan. Allah telah menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaannya kepada para penguasa. Di antaranya seperti Fir'aun. Dia menguasai di daerah Mesir. Dia adalah raja di sana. Dan dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi ketika Fir'aun menentang Allah, ya inilah kekuasaan Allah. Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut. Haman, Qarun ini memiliki harta yang melimpah, tapi akhirnya hartanya pun dibinasakan Allah dengan cara ditenggelamkan.
Namrud ini juga seorang raja. Selanjutnya, karena Allah Maha Perkasa, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dan merasa lebih dari siapapun. Nah, ini anak-anakku semuanya, kita itu hanyalah manusia yang hidupnya hanya sementara, kekayaannya pun hanya titipan dari Allah. Ketika diambil, kita sudah tidak memilikinya. Maka dari itu jangan sombong, karena sombong adalah sifat dari syaitan. Meski kita punya kekuasaan, maka jangan menggunakan kekuasaan itu untuk menzalimi orang lain. Contoh, apabila kamu diberikan amanah menjadi ketua kelas, nah kalian tidak boleh zalim, meminta atau menyuruh-nyuruh temanmu sesuka hatimu, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya apa anak-anak? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya maha memberi rezeki. Allah sebagai Ar-Razzaq juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap rezeki yang kita terima harus selalu kita syukuri dengan cara banyak berbagi dan berinfak atau sedekah. Dengan perilaku seperti ini, maka Allah akan semakin menambah rezeki kepada kita. Nah, rezeki sendiri bisa bersifat kesehatan, harta benda, dan kenikmatan dalam hidup. Nah, contohnya ini. Ketika kalian memohon, mohonlah kepada Allah. Nih, contoh seorang anak kecil atau bayi memohon sama Allah, semoga diberikan kecukupan. Nah, yang terakhir, Al-Fattah artinya maha membuka. Maha membuka adalah sifat Allah yang menyebabkan segala sesuatu yang semula tertutup menjadi terbuka, dan yang membimbing agar segala sesuatu yang semula tidak jelas menjadi jelas. Ini contoh ketika kalian belum paham Islam, sama Allah dibimbing hingga kamu paham Islam. Salah satu rahmat yang telah Allah berikan kepada hambanya yaitu ketika di dalam hati dan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Selain itu, Allah juga zat yang membukakan pintu ilmu sehingga kita menjadi manusia yang bisa memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran-pelajaran yang bisa mengantar kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, contohnya ketika anak-anak sedang belajar nih dengan Pak Bayu, kalian mendengarkan Pak Bayu mengajar. Kalian itu kalau mau paham itu juga ada bantuannya dari Allah, karena Allah membukakan pintu ilmu kepadamu. Jadi semua ilmu yang Pak Bayu berikan atau Pak Bayu ajarkan, kalian bisa menerimanya semua. Ini salah satu contohnya. Mungkin dari Pak Bayu cukup sekian. Pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang iman kepada Nabi. Dari Pak Bayu cukup sekian. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.